Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Kamis pagi hari ini tanggal 4 April 2024. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Yesus, karena Yesus begitu baik, pelihara kita dari hari ke hari sampai pada hari yang keempat tanggal 4 April hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua cinta kasih Tuhan. Saya nanti hari Sabtu tanggal 6 April sudah berangkat ke Turki dalam pelayanan saya ke 7 jemaat yang ada di Kitab Wahyu. Yang pertama jemaat Efesus, yang kedua jemaat Smyrna, ketiga jemaat Pergamus, keempat jemaat Tiatira, kelima jemaat Sardis, keenam jemaat Philadelphia, dan ketujuh jemaat Laodikia. Saya akan kunjungi sana, tapi tetap saya akan beritakan YouTube di Turki. Ya, ada beberapa tempat yang saya kunjungi selama 10 hari, tapi tetap setia saya sampaikan firman Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Yesus, sesuai dengan kitab Wahyu, saudara, ya. Kita mau setia sama Tuhan, karena Tuhan berfirman di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia mati sampai mati, kita teramakan mahkota kehidupan. Saya mau setia sampai berjumpa dengan Yesus. Ujung saya berjumpa dengan Yesus, hidup di surga buat selama-lamanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Maka perkataanmu telah, karena nanti kita baca pagi ini di dalam Bilangan pasal 4, puji Tuhan. Kemarin kita baca Bilangan pasal 3, sekarang pasal 4 dari ayat 1 sampai 49. Ya, tanggal 4 hari ini, bulan 4, bicara tentang Bilangan pasal yang sama, pasal 4. Berkaitan dengan Tuhan berfirman kepada Musa tentang tugas pelayanan. Kita diciptakan sama Tuhan bukan menjadi orang pengangguran. Itu ingat semua. Kita diciptakan Tuhan bukan menjadi orang pengangguran, tapi orang berkarya. Kan Tuhan sudah berkata di dalam Kejadian pasal 1, berkuasa engkau di bumi. Haleluya. Dan penyertaan Tuhan menyertai kita. Asal catatan, kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin. Kita firman Tuhan, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapakku Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Roh Kudus tuntunin kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan,
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Supaya jangan aku tidak mau berdosa kepadamu Bapa, aku cinta Tuhan Yesus, cinta firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa, pagi ini kami membaca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Tuntun aku Bapa di jalan firman-Mu yang ajaib. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Bapa jadi kerinduan kami. Isi hati kami dengan firman-Mu Bapa. Aku haus laparkan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ku selalu kusimpan dalam hatiku, dan ku taati melakukan seluruh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Biar firman Tuhan, kata firman Tuhan dalam Mazmur 143 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu, Roh Kudus, menuntun aku di tanah yang rata, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Baca, kita laparuskan firman Tuhan. Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai 49. Oh, cukup panjang itu ya. Mari kita dengan cepat saya mau baca. Yang penting Tuhan tahu bahwa kita laparuskan firman Tuhan, dan kita mengerti, kita membaca, kita merenungkan firman Allah, dan kita mengerti 3 poin ya. 3, baca, merenungkan firman Tuhan, dan kita mengerti betul, dan ketiga, kita lakukan dengan setia. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Demikian pagi ini juga Tuhan berfirman kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Bukan hanya kepada Harun dan Musa, tapi Tuhan juga bisa berfirman kepada kita. Pagi ini firman Tuhan buat kita, yaitu hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka. Puak sudah saya katakan suku ya. Hitung ya jumlah Bani Kehat ya. Dari arti buat kita firman Allah, supaya kita ukur diri kita bagaimana pertumbuhan rohani kita. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Kalau Tuhan mau tahu nih jumlahnya berapa ini, ya Tuhan mau tahu dari aspek kuantiti, dari aspek kualitas kehidupan kita juga, seberapa jauh kita melayani pekerjaan Tuhan mau. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan, yang wajib tugas pelayanan dari umur 30 tahun. Ternyata dari awal Tuhan sudah tetapkan usia. Cocok dengan Alkitab tertulis di dalam Injil Lukas, saudara ya. Lukas pasal 3, 23. Yesus juga melayani usia 30 tahun, saudara. Berarti cocok firman Tuhan ini. Lukas pasal 3, 23 dikatakan, ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi memang tradisi Yahudi, peraturan Yahudi, orang dianggap dewasa sudah umur 30 tahun, sudah layak bekerja. Dan ternyata Yesus memenuhi syaratnya dan menjadi contoh teladan ya, buat kita semua. Mari, kalau Yesus taat, mari belajar kita taat kepada firman Tuhan ya. Pekerjaan jabatan orang kaya di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabit penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum.
Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba. Dan di atas lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut. Ini bicara job description tentang pekerjaan yang harus dilakukan Harun dan anaknya. Demikian dikaitkan dengan kita, apa-apa Pak Pendeta dikaitkan dengan kita, berkaitan dengan kita, ayo kita aktif dalam melayan pekerjaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu ada berjemaat di gereja, ambil bagian dalam pelayanan. Karena Tuhan mau setiap kita supaya melayani pekerjaan Tuhan. Karena sudah saya katakan, orang melayani pekerjaan Bapak itu dihormati oleh Bapak. Mari, konteksnya di sini melayani pekerjaan Tuhan ya. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan cawan, piala dan kendi korban curan, juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semua itu mereka harus membentangkan selai kain kirmisi, lalu mendudunya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil selai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba, dan meletakkan di atas usungan itu. Dalam melayani pekerjaan Tuhan harus rapi, saudara. Rapi, hormat kepada Tuhan. Di sini harus di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain tungun tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menjalankan kebaktian tempat kudus, meletakkannya di atas selai kain ungu tua dan mendudukinya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkan di atas usungan. Di sini dikatakan menyelenggarakan kebaktian tempat kudus. Jadi setiap pelayanan ibadah, mungkin worship leader, singer, siapapun yang tugas pelayanan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat dan dasar tanggung jawab cinta Tuhan. Di sini kaitkan dengan kehidupan kita itu. Dan mereka harus membersihkan yang mereka mezbah itu dari abu, lalu membentengkan selai kain ungu tua muda di atasnya. Kalau di gereja banyak menyapu gereja, bersih dalam pelayanan gereja kami, itu ada jemaat yang bantu nyapu, dibersihkan itu kursi-kursi. Ini sama Saudara. Yang penting itu rumah Tuhan. Ya, supaya Tuhan itu betul-betul kita cintai, laku untuk pekerjaan Tuhan ya. Sesudah itu meletakkan di atas segala perkakas yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaran, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkat mezbah itu. Di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkas tempat kudus, baru itu perkemahan akan berangkat. Barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi barang-barang kudus itu nanti mereka mati. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Jadi tanggung jawabnya anak-anak Harun. Jadi masing-masing punya job description. Saya punya job desk untuk mempersiapkan masalah rohani, saudara ya. Jadi ada vertikal, ada horizontal, yang semua untuk Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya Puak, Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Jadi Tuhan marah, jangan sampai musnah binasa. Kalau melihat pekerjaan Tuhan lalai, terkutuk, baca dalam Yeremia 48:10. Tidak boleh, harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Ini jelas ya. Apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus, Harun dan anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang harus diangkat. Tapi jangan orang kiat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau saat pun nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gersom menurut Puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kamar suci dan kemah pertemuan turunnya, dan tudung dan kudut lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu.
Jadi jelas setiap tugas harus mereka melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan menjadi tugas yang berkenan. Jadi tugas yang layak tanggung jawab, saudara, ya. Jadi setiap kita harus tanggung jawab. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan dengan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya. Yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu, kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus dicoba ini. Ada tanggung jawabnya, ya saudara. Jadi hamba beton Bapak kembali Bu Gembala harus tanggung jawab bersama para diaken, penatua, semua tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Tidak boleh seenaknya, saudara. Itu karena dengan sikap yang hormat cinta Tuhan. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gersom di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar dan anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat dulu kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan para kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakas semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikian Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yakni orang-orang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Setiap orang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatat mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantara Musa. Ternyata jemaat dari dulu sudah banyak. Dari dulu sudah terjadi ribuan di sini. 2.750 orang loh, saudara. Ya, Bani Gerson dicatat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yakni orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Setiap orang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka dicatat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum Bani Gerson. Semua orang dalam melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan kita Tuhan. Jadi tadi 2.750. Sekarang tugas ada lagi 2.600. Jika saya hitung sudah 5.000 lebih, saudara, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bani Merari catat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yakni orang-orang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Setiap orang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatat kaum kembali Rani yang mereka catat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak-puak mereka, yakni orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Setiap yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Ayat 49 terakhir, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantara Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikian mereka dicatat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikian firman Tuhan satu pasal penuh yang sudah kita baca di dalam Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai 49 berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Jadi inti di sini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Setiap Bapak, Ibu, ini firman Allah kalau dulu diperlakukan oleh bangsa Israel di dalam kemah suci tabernakel. Demikian saat ini berkaitan dengan pelayanan. Karena tugas pelayanan rumah Tuhan sampai detik ini di gereja kan masih ada. Itu perintah Tuhan. Jadi bagi setiap kita, ayo ambil bagian di dalam pelayanan. Dan lakukan semua dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Kenapa saudara? Dalam Yeremia 48 ayat 10. Orang yang lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu terkutuk. Saya mau baca. Yeremia pasal 48 ayat 10. Maka setiap kita yang
Tuhan sudah percayakan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti saya melakukan pekerjaan Tuhan pagi malam dengan sungguh-sungguh saya. Tanpa pamrih. Demikian firman Tuhan. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang menghambat pedangnya dari burung bandara. Jangan macam-macam. Minta maaf, ini firman Tuhan. Saya bukan nakut-nakuti. Jadi jelas kita lakukan dengan sikap yang hormat, dengan tugas tanggung jawab. Karena apa? Apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan tidak sia-sia. Semua dicatat dan Tuhan akan berikan upah buat kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan, ketaatan dasarnya, cinta kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Mari kita semua setia lakukan pekerjaan Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, karena cinta kepada Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku cinta Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus masuk ke surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab dengan rasa cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kita tahu apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Itu ada upah besar di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya.